Saya pernah di sebuah lounge bandara itu mendadak ada yang bilang begini, anak lu jangan masuk jurusan sains itu. Kenapa? Anak lu tuh otaknya otak kanan. Jadi biar di bisnis saja dia. Nah, ungkapan seperti ini bukan yang pertama kali saya dengar gitu. Bahkan ada perkataan-perkataan atau pernyataan yang mengatakan seniman itu adalah orang yang menggunakan otak kanannya, sementara saintis adalah orang yang menggunakan otak kirinya gitu. Ini sudah lama sih, ya sejak saya sekolah di kedokteran tahun 80-an itu pernyataan-pernyataan itu seperti ini, seolah-olah adalah kalau saintis itu menggunakan otak kirinya, terus kemudian seniman itu menggunakan otak kanannya. Pertanyaannya, apakah benar demikian secara biologi atau kedokteran? Gitu ya. Nah, itu mari kita bahas. Bersama saya Rio Hasan di sini di Kelas Pakar Malaka. Apakah pernyataan otak kanan dan otak kiri ini sesungguhnya secara biologi atau kedokteran, apakah itu hanya mitos? Memang benar mitos otak kanan dan otak kiri yang berkembang dalam masyarakat itu ada. Yang diomongkan tentang otak kiri, otak kanan di buku-buku. Kalau kita menemui buku di toko buku itu tentang otak kanan, otak kiri, itu adalah mitos. Tapi segini, dalam sebuah mitos biasanya ada sedikit kebenaran atau kejujuran. Termasuk mitos otak kanan, otak kiri ini. Nah, asal muasal dari mitos otak kanan dan otak kiri ini kapan ini? Ini ya, asal usul mitos otak kanan dan otak kiri ini berasal dari orang yang sebenarnya sangat berjasa ya dalam hal mengenali cara kerja otak. Siapa namanya? Namanya ada Paul Pierre Broca. Ini orang Prancis, dokter, ya. Terus kemudian dia termasuk ya pelopor dalam dunia ilmu saraf dan bedah saraf, ini ya. Paul Broca, gitu. Dia seorang ahli anatomi, ya. Terus kemudian dia juga seorang anti antropologi, gitu ya. Nah, Paul Pierre Broca ini dia hidup antara tahun 1824 sampai 1880 ya itu. Dia meninggal pada usia 56, masih muda itu. Nah, Paul Broca ini yang menotis itu, menyadari bahwa ada di otak kita itu ada area-area yang bertanggung jawab atas kemampuan kita itu berbicara dan berbahasa gitu ya. Dari mana Paul Pierre Broca itu mengambil kesimpulan bahwa ada di otak kita itu daerah-daerah atau bagian yang bertanggung jawab atas kemampuan berbahasa dari pasien-pasiennya gitu ya. Jadi Paul Pierre Broca ini menemukan pasien-pasien yang mengalami stroke ya di daerah-daerah tertentu gitu ya. Atau mengalami kecelakaan dan trauma di daerah-daerah tertentu itu, dia mengalami kemampuan berbicara. Sehingga tahun 1861 itu Broca itu mengumumkan secara resmi itu ya, dalam catatannya atau dalam bukunya atau dalam risalahnya, ada daerah tertentu di otak itu yang bertanggung jawab atas kemampuan kita bicara. Nah, daerah itu disebut daerah Broca ya. Broca area Broca. Di mana letaknya? Letaknya itu di lobus frontalis bagian belakang gitu ya, berbatasan dengan motorik area gitu ya, area motorik dan berseberangan dengan ujung atau tip dari temporal lobe atau lobus temporalis. Itu adalah area Broca gitu. Area Broca. Tapi ternyata kemampuan kita berbicara tidak hanya di satu tempat itu. Ya, ada tempat lain yang 10 tahun kemudian, tahun 1871, ditemukan oleh
Karl Wernicke gitu ya. Nah, yaitu ya. Nah, Karl Wernicke itu menemukan yang namanya area Wernicke. Nah, dua area itu terhubung dengan jaras-jaras dan ini dua area ini yang bertanggung jawab atas kemampuan manusia itu berbahasa dan berbicara. Area Wernicke dan area Broca. Pusat bicara Wernicke dan pusat bicara Broca. Nah, kebetulan gitu ya, kebetulan yang namanya area Wernicke dan area Broca itu memang ada dalam hemisfer dominan, hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Maka Broca itu melihat, dia itu menyatakan, kalau pasiennya itu mengalami stroke atau mengalami perdarahan, mengalami kerusakan di area Broca, di sisi kiri, gitu, sisi kiri, hemisfer kiri, pasien ini mengalami kesulitan berbicara, ya, kesulitan berbicara, gitu, ya, yang namanya afasi. Afasi itu ada afasi motorik, kerusakan di daerah Broca, ada afasi sensorik, kerusakan di daerah Wernicke, gitu ya. Afasia motorik itu apa? Afasia motorik itu dia betul-betul lupa caranya berbicara, lupa itu. Lupa ini apa, itu apa, tahu. Mau ngomong enggak bisa. Kalau afasi sensorik itu dia bisa ngomong tapi ngomongnya salah gitu ya. Misalnya jendela dia maksudnya dia tahu jendela tapi ngomongnya lemper gitu. Itu adalah afasia sensorik. Nah, seringkali yang namanya afasi ini adalah kombinasi antara gangguan afasi motorik dan afasi sensorik. Nah, pada umumnya itu ada di hemisfer dominan sebelah kiri. Kalau seseorang itu right-handed. Nah, kalau left-handed atau kidal, justru yang namanya hemisfer dominan tentang berbicara dan bahasa itu ada di sebelah kanan. Gitu. Ini yang ditemukan oleh Broca dan kolega-koleganya bahwa seseorang yang mengalami stroke di daerah sebelah kiri di area tertentu, dia mengalami kesulitan berbicara atau afasi. Nah terus bagaimana dengan hemisfer yang sebelah kanan gitu? Nah, kalau yang terjadi itu stroke di daerah hemisfer yang sebelah kanan, nah itu pasien itu mengalami yang namanya agnosia gitu. Agnosia itu apa? Kesulitan melihat pola. Maksudnya apa? Orang-orang agnosia itu, pasien-pasien yang mengalami agnosia, kerusakan di otak sebelah kanannya gitu pada umumnya kalau dia right-handed gitu ya atau menggunakan tangan kanannya, bukan kidal itu. Dia mengalami agnosia. Agnosia itu adalah ketidakmampuan menggunakan satu atau lebih inderanya. Entah itu penciuman, entah itu penglihatan gitu ya. Entah itu pendengaran, dia itu mengalami kesulitan melihat pola ya. Dulu dianggap agnosia itu adalah visual agnosia. Ternyata sekarang kita paham bahwa agnosia itu ada agnosia pendengaran, agnosia penciuman, agnosia pengecapan. Ada orang yang buta nada, itu adalah dia mengalami agnosia pendengaran. Tuh. Nah, rupanya yang namanya tadi yang disebut afasi tadi mempunyai kembaran itu. Kembaran di hemisfer yang sebelahnya yang namanya agnosia tadi itu. Yang ini yang disampaikan oleh Broca. Broca itu tidak ngomong ada otak kanan, otak kiri, enggak. Dia itu hanya menjelaskan ini agnosia kerusakannya di sebelah kanan, kalau afasia kerusakannya sebelah kiri. Dia tidak ngomong apapun tentang bahwa orang itu kalau menggunakan orang saintis menggunakan otak kiri, otak kanan itu tidak demikian gitu. Broca tidak ngomong demikian, tapi akhirnya ya yang namanya mitos ya itu berkembang luas, bahkan ya sampai sekarang psikologi klinis di luaran sana itu masih menggunakan itu istilah otak kanan dan otak kiri gitu ya. Jadi kalau saintis itu menggunakan otak kirinya, terus kemudian seniman itu menggunakan otak kanannya, apakah benar demikian? Mari kita kaji lagi lebih jauh ya. Begini, betul bahwa kemampuan berbahasa, kemampuan menelisik angka itu ya, mencerna angka yang rumit itu menggunakan otak kiri. Ya, betul gitu. Sementara melihat pola itu menggunakan otak kanan, betul. Tetapi seorang saintis, dia itu mengerjakan rumus
bekerja di laboratorium, itu tidak hanya sekedar mengerjakan angka. Dia harus melihat pola, mengekstrapolasikan grafik, diagram itu. Dia melihat pola, melihat perubahan di mikroskop itu. Itu dia melihat pola. Jadi seorang saintis memerlukan otak kanan dan otak kiri bekerja sama bagusnya. Demikian juga seniman, katakanlah pelukis. Memang betul mengenali pola itu hemisfer sebelah kanan pada umumnya. Tetapi untuk menggerakkan kuas, melakukan gerakan-gerakan motorik halus, itu 100% menggunakan otak kirinya. Jadi seorang saintis yang hebat dan seorang seniman yang hebat menggunakan otak kanan dan otak kiri itu sama bagusnya. Jadi tidak benar bahwa yang dikatakan seniman menggunakan otak kanan dan saintis menggunakan otak kirinya. Sekali lagi, dalam sebuah mitos itu ada kebenaran. Kebenarannya mana? Ya tadi ya, yang namanya otak itu memang ada hemisfer kanan, hemisfer kiri, yang masing-masing mempunyai spesialisasi sendiri-sendiri. Seperti itu ya, seperti otak depan dan otak belakang, memang masing-masing itu mempunyai spesifikasi bekerja sendiri-sendiri. Tapi untuk hidup, kita itu memerlukan otak kita 100%, tidak hanya menggunakan otak depan atau otak bagian belakang saja gitu ya. Sama dengan penyanyi. Penyanyi itu kalau dia itu melakukan perform kemampuannya bernyanyi, dia itu memerlukan otak kanan dan otak kirinya itu bekerja secara baik. Dan emosinya juga bukan hanya mengenali pola dan kemampuan bergoyang-goyang, terus keterampilan menggerakkan lidahnya, bukan hanya itu. Secara emosional juga dia menyampaikan, secara memori juga diperlukan. Jadi tidak benar bahwa seseorang itu hanya bekerja otak kanan saja atau otak kiri saja. Kita memerlukan semua bagian otak kita, entah itu otak kiri, otak kanan, otak depan, otak belakang, batang otak, bekerja secara bagus untuk menjalani kehidupan yang optimal. Terima kasih.